Bismillah, sahabat pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Dr. Triwidawati, di program video pembelajaran. Kulit yang sehat merupakan impian setiap orang, terutama wanita. Kulit yang sehat ditandai dengan keadaan kulit yang kencang dan juga terjaga kebersihannya. Untuk mendapatkan kulit yang sehat, banyak wanita melakukan perawatan, termasuk diantaranya dengan menggunakan masker wajah. Apa itu masker wajah? Masker wajah merupakan sediaan kecantikan yang dapat berbentuk gel, pasta atau serbuk yang dioleskan di wajah untuk membersihkan dan juga mengencangkan kulit. Fungsinya sebagai pembawa bahan aktif yang dapat berupa ekstrak tumbuhan, minyak esensial ataupun bahan-bahan lain yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Ada banyak sekali pilihan masker wajah yang digunakan untuk merawat dan menutrisi kulit wajah. Antara lain ada sheet mask, matte mask, wash off mask, exfoliating mask, sleeping mask, dan tentunya juga clay mask. Salah satu sediaan masker wajah yang sangat populer adalah tipe wash off dengan basis clay yang sering disebut dengan masker wajah tipe clay. Masker biasanya tertinggal di wajah selama 10-25 menit untuk memungkinkan sebagian besar air menguap dan lapisan clay yang dihasilkan berkontraksi dan mengeras. Setelah itu barulah clay dicuci. Perubahan pada kulit mulai terasa ketika masker yang telah mengering menarik lapisan kulit, menstimulasi sensasi penyegaran kulit dengan kemampuannya mengangkat kotoran dari wajah. Hasilnya kulit tampak lebih cerah dan bersih setelah penggunaannya. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana cara membuat masker wajah dengan bahan aktif ekstrak tumbuhan. Jadi setelah menyaksikan video ini, sahabat pemirsa akan mengetahui pertama, jenis-jenis masker wajah dan perbedaannya. Kedua, bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat suatu sediaan masker clay. Dan yang ketiga tentunya bagaimana prosedur pembuatan masker clay yang baik dan benar. Jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Sahabat pemirsa, ada 7 jenis-jenis masker wajah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, sheet mask. Sheet mask merupakan bentuk masker berupa lembaran tisu atau kapas dengan lubang di bagian mata, hidung, dan bibir. Masker ini bermanfaat bagi semua jenis kulit, namun sangat baik bagi seseorang yang memiliki kulit kering. Cara penggunaannya juga mudah. Sahabat pemirsa cukup menempelkan masker wajah ini di kulit setelah mencuci muka, kemudian didiamkan selama kurang lebih 15-20 menit dengan tujuan kandungan bahan aktifnya meresap ke dalam kulit. Setelah selesai dan sheet mask sudah dilepas, sisa cairan yang tertinggal di kulit dioleskan ke seluruh permukaan wajah sambil dipijat lembut. Selain di wajah juga bisa dioleskan hingga ke leher atau bagian tubuh lain ya. Mengapa bisa demikian? Karena cairan tersebut mengandung serum yang dapat melembabkan kulit. Hasilnya, setelah memakai sheet mask, kulit akan terasa lebih sejuk dan lembab. Sebagai catatan sahabat pemirsa, tidak perlu membilas wajah setelah menggunakan masker tipe ini ya. Yang kedua, tipe clay mask. Clay mask merupakan jenis masker wajah berbahan dasar tanah liat dengan kandungan mineral yang bermanfaat bagi kulit. Umumnya bahan dasarnya adalah kaolin dan bentonite. Prosedurnya sama seperti masker umumnya. Setelah mencuci muka dan mengeringkannya, sahabat pemirsa dapat mengoleskan masker ini ke seluruh wajah. Lalu, tunggu hingga beberapa saat hingga masker wajah tersebut mengering. Selanjutnya, wajah dibersihkan dengan menggunakan handuk atau spons wajah yang sudah dicelupkan ke air hangat terlebih dahulu ya. Yang ketiga, matte mask. Jenis ini berbahan dasar lumpur yang mengandung beragam mineral. Masker wajah jenis ini biasanya diolah dari lumpur laut atau lumpur abu vulkanis. Meskipun sekilas mirip dengan clay mask, matte mask memiliki kandungan air yang lebih banyak sehingga mampu menghidrasi kulit lebih baik. Oleh karena itu, masker jenis ini cocok untuk semua jenis kulit. Mengenai cara penggunaannya sama dengan clay mask,
Perbedaannya, jika clay mask berfungsi menyerap minyak, maka matte mask cenderung membuat kulit lebih lembab. Keempat, peel off mask. Masker jenis ini berbentuk gel atau krim dan biasanya akan mengering dalam waktu beberapa menit saja setelah dioleskan pada kulit wajah. Ketika sudah kering, masker wajah jenis ini akan berubah teksturnya menjadi seperti karet yang elastis saat dikelupas. Kelebihan masker jenis ini selain biasa digunakan untuk mengangkat komedo yang membandel, juga memiliki khasiat atau kemampuan untuk mengangkat minyak, kotoran, dan sel kulit mati. Dan ini tergantung pada kandungannya ya sahabat pemirsa. Sebagai catatan, masker ini tidak disarankan untuk seseorang yang memiliki kulit sensitif. Mengapa? Karena proses pengelupasan masker dapat membuat kulit perih dan iritasi. Kelima, wash off mask. Masker jenis ini dapat berupa bubuk, gel, atau krim yang dilarutkan dengan air. Sesuai namanya, wash off mask digunakan dengan cara mengoleskannya ke kulit lalu membilasnya dengan air hangat. Sebelum sahabat pemirsa memilih bentuk masker ini, diperhatikan lebih dahulu kandungannya ya, karena kandungan yang berbeda juga diindikasikan untuk kondisi kulit yang berbeda pula. Masker yang mengandung asam salisilat, asam glikolat, sulfur, dan karkol lebih sesuai digunakan untuk kulit berminyak. Sedangkan masker dengan bahan asam hyaluronik, sea butter, lidah buaya, atau mentimun diindikasikan untuk kondisi kulit kering. Yang keenam, exfoliating mask. Eksfoliasi adalah perawatan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan debu kotoran yang menempel di permukaan kulit. Jadi, jenis masker ini diformulasikan untuk mengangkat sel kulit mati. Bahan aktif yang digunakan berasal dari bahan-bahan kimia atau bahan alami. Yang termasuk eksfoliator bahan kimia diantaranya ada AHA yang merupakan singkatan dari alpha hidroksi asid, BHA, beta hidroksi asid, retinol, dan asam laktat. Oh ya, sahabat pemirsa, AHA dan BHA memiliki perbedaan yang terletak pada fungsi penggunaannya ya. Fungsi AHA adalah untuk merangsang pertumbuhan kulit baru yang lebih sehat, juga meningkatkan jumlah kolagen pada kulit sehingga kulit menjadi lebih kenyal dan elastis. Makanya kandungan AHA biasanya sering ditemukan pada produk-produk anti penuaan atau anti-aging. Sedangkan BHA memiliki kemampuan terserap masuk ke dalam pori-pori kulit yang lebih dalam sehingga bermanfaat untuk menyingkirkan sel kulit mati serta minyak yang berlebih. Biasanya produk-produk yang memiliki kandungan BHA adalah produk perawatan kulit untuk kulit berminyak dan berjerawat. Nah, kita lanjutkan. Yang tadi adalah eksfoliator bahan kimia. Selanjutnya yang termasuk eksfoliator alami biasanya mengandung butiran scrub yang berasal dari gula, kopi, atau oat. Sahabat pemirsa, untuk jenis masker ini sebaiknya tidak digunakan berlebihan, terutama bagi pemilik kulit sensitif karena dapat memicu iritasi. Yang ketujuh, sleeping mask. Sesuai namanya, sleeping. Maka masker ini digunakan sebelum tidur ya sahabat pemirsa. Teksturnya berbentuk gel atau krim. Untuk penggunaannya dengan cara dioleskan ke seluruh kulit wajah, didiamkan sampai masker diserap kulit dan mengering dengan sendirinya. Kemudian dibersihkan keesokan paginya. Masker ini mampu melembabkan kulit lebih baik dibandingkan dengan krim malam yang lebih mudah menguap tentunya. Selain itu, sleeping mask juga dinilai lebih mampu meresap ke dalam kulit. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu masker clay dan fungsinya masing-masing. Pertama, bentonite. Jadi bentonite ini digunakan sebagai basis clay. Bentonite berasal dari tanah liat alami, mengandung mineral yang bermanfaat seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Dengan kandungan mineral yang tinggi, jenis tanah liat yang satu ini memiliki daya serap yang tinggi juga. Hal inilah yang menjadi sifat utama dari bentonite, sehingga sangat sesuai untuk perawatan kulit berminyak dan juga menenangkan kulit berjerawat. Selain itu, bentonite merupakan bahan pelembut yang dapat menyerap kotoran yang menyumbat pori-pori kulit wajah.
Kedua, santam gum. Santam gum digunakan sebagai pengikat. Sediaan ini merupakan salah satu emulgator hidrokoloid yang biasa digunakan dalam formulasi kosmetik. Bentuknya berupa bubuk berwarna krem yang dengan cepat larut dalam air panas atau dingin yang membentuk larutan kental. Jadi, sediaan ini juga merupakan bahan pengental yang berfungsi meningkatkan viskositas suatu sediaan. Kelebihannya tidak menyebabkan reaksi iritasi terhadap kulit sehingga aman digunakan untuk formulasi kosmetik. Ketiga, kaolin. Kaolin merupakan mineral tanah liat berwarna putih yang memiliki komponen terbesar berupa kaolinit. Kaolin dapat diberikan secara oral sebagai antibakteri, antivirus, dan anti diare, dan secara topikal sebagai agen pelindung dermatologis. Selain sebagai bahan aktif, kaolin juga biasa digunakan dalam aplikasi farmasi sebagai bahan eksipien. Beberapa fungsi dari kaolin sebagai eksipien diantaranya sebagai bahan pengisi, agen pengemulsi, agen suspensi, dan bahan penghancur. Selain dalam aplikasi farmasi, kaolin juga digunakan dalam aplikasi kosmetik sebagai agen tabir surya dan untuk tujuan perawatan kulit. Velasco dan kawan-kawan memaparkan penggunaan kaolin sebagai masker wajah. Kaolin yang dicampur dengan air dapat diaplikasikan langsung pada kulit pada suhu kamar. Pada masker clay, kaolin berperan sebagai basis clay. Pada sediaan masker, kaolin menyerap kotoran pada pori-pori, memperhalus kulit wajah, mencegah timbulnya jerawat, serta memperlancar peredaran darah. 4. Gliserin. Gliserin digunakan sebagai pelembab. Gliserin atau disebut gliserol merupakan senyawa alami yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Zat ini berupa cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang manis. Selain itu, zat alami ini dapat menjadi pelembab yang menarik air masuk ke lapisan luar kulit dari lapisan yang lebih dalam. Gliserin telah terbukti menjadi salah satu zat yang ampuh menjaga kelembapan kulit paling efektif dibandingkan produk lainnya seperti asam alfa hidroksi dan asam hyaluronat. 5. Sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat merupakan surfaktan anionik yang digunakan dalam sediaan farmasetik dan kosmetik yang berfungsi sebagai pembersih dan zat pembasah. Bentuknya kristal, berwarna putih hingga kuning pucat. Sebagai surfaktan, fungsinya menurunkan tegangan permukaan air sehingga kotoran dan minyak yang ada di tubuh mudah untuk dibersihkan dan diangkat. 6. Titanium dioksid. Titanium dioksid berbentuk kristal padat, putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Sediaan ini juga menjadi bahan aktif yang terkandung dalam tabir surya atau biasa disebut sunblock. Fungsinya untuk melindungi kulit dari efek berbahaya dari paparan sinar matahari, baik ketika seseorang berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Namun, sediaan ini tidak boleh digunakan di malam hari ya. Alasannya, pada malam hari yang dibutuhkan adalah skincare atau perawatan kulit yang dapat merawat kulit, bukan melindungi kulit. Jadi, kalau kandungan ini dibiarkan di kulit hingga malam hari, kandungannya malah bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan timbulnya jerawat. Pada formulasi masker wajah, pencampuran titanium dioksid dan bentonite ini akan menghasilkan sediaan berwarna putih. Berikutnya yang ketujuh, nipagin. Nipagin digunakan sebagai pengawet. Nama lainnya adalah metilparaben. Bahan ini merupakan sediaan yang mempunyai karakteristik berupa kristal berwarna atau sebuk kristalin putih dan tidak berbau. Kedelapan, natrium metabisulfit. Natrium metabisulfit digunakan sebagai antioksidan. Sediaan ini memiliki nama lain seperti yang bisa sahabat pemirsa lihat di sini. Bahan ini berperan sebagai antioksidan dalam sediaan oral, parenteral, dan juga formulasi farmasi topikal pada konsentrasi 0,01 hingga 1%. Selain aktivitas antioksidan, natrium metabisulfit juga memiliki aktivitas antimikroba yang terbesar pada pH asam.
Yang kesembilan, Aquades. Aquades digunakan sebagai pelarut. Bahan ini diketahui merupakan bahan yang sering digunakan sebagai bahan baku dan pelarut dalam pengolahan, formulasi, dan pembuatan produk farmasi. Nilai spesifik dari air yang digunakan untuk aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100%. Yang ke-10, bahan aktif. Bahan aktif yang digunakan di video kali ini adalah ekstrak etanol daun nangka ya sahabat pemirsa. Berikut ringkasan proses penyediaan ekstrak etanol daun nangka ini. Pertama tentu dicari sumber daun nangkanya. Jadi di sini kita lihat ada pohon nangka. Kemudian daunnya dipetik dan dikumpulkan. Selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan air mengalir untuk membersihkan kotoran-kotoran ataupun debu yang melekat pada daun. Selanjutnya, daun yang telah dicuci bersih dikeringkan di lemari pengering ataupun di dalam ruangan untuk menghindari cahaya matahari langsung ya sahabat pemirsa. Selanjutnya dihaluskan menggunakan mesin penggiling daun yang sudah kering menjadi serbuk simplicia seperti terlihat di sini. Nah, selanjutnya proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu. Contoh di sini pelarutnya adalah etanol. Selanjutnya disaring dan larutan yang telah disaring ini dipekatkan untuk mendapatkan ekstrak etanol daun nangkanya. Selanjutnya untuk konsentrasi masing-masing sediaan ataupun bahan yang akan dibuat dalam formulasi masker clay-nya bisa dilihat di sini ya sahabat pemirsa. Selanjutnya alat-alat yang digunakan diantaranya ada gelas Erlenmeyer, cawan porselen, gelas ukur, kaca arloji, spatula, beaker gelas, batang pengaduk, lumpang dan alu, dan kompor listrik. Baik sahabat pemirsa, sekarang kita lihat bagaimana prosedur pembuatan masker clay-nya ya. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan yang sudah disiapkan dalam wadah khusus untuk mempermudah pengambilan nantinya ya. Dan ini adalah alat-alat yang dibutuhkan juga sudah dipersiapkan. Selanjutnya bahan-bahan ditimbang sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Di sini ada bentonite, jadi akan ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian ada santan gum 0,8 gram. Selanjutnya kaolin sebanyak 34 gram. Gliserin 5 gram.
titanium dioksid 0,5 gram, natrium metabisulfit sebanyak 0,2 gram, nipagin 0,1 gram, sodium lauril sulfat sebanyak 2 gram. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah ditimbang sesuai dengan takarannya ya, sahabat pemirsa. Ini maka kita mulai langkah selanjutnya. Air panas disiapkan untuk melarutkan nipagin sesuai takaran dan natrium metabisulfit. Kemudian diaduk hingga larut. Selanjutnya disiapkan lumpang dalam keadaan hangat dan diisi nantinya dengan air panas. Kemudian dimasukkan bentonite ke dalam lumpang yang telah berisi air panas tadi. Kemudian diaduk hingga tersebar merata. Tambahkan santan gam. Kemudian diaduk hingga mengembang dan homogen. Jadi fungsi air panas di sini untuk mengembangkan bentonite dan santan gam. Disiapkan aquades untuk melarutkan sodium lauril sulfat. Kemudian diaduk hingga larut. Selanjutnya ke dalam lumpang yang sudah berisi bentonite dan santan gam ditambahkan kaolin sedikit demi sedikit dan diaduk hingga homogen. Dimasukkan sedikit demi sedikit ini kaulinnya.
Juga ditambahkan gliserin hingga tercampur sempurna. Ditambahkan juga titanium dioksidnya ya sahabat pemirsa. Jadi ditambahkan kaolin sedikit demi sedikit dan titanium dioksida serta gliserin hingga tercampur sempurna. Selanjutnya, masukkan larutan yang berisi nipagin, metabisulfit, dan sodium lauryl sulfat. Diaduk perlahan hingga homogen. Inilah dia basis masker clay sahabat pemirsa, siap digunakan. Untuk bahan aktif seperti ekstraknya dapat ditambahkan sesuai takaran dan diaduk juga hingga homogen ya. Kemudian dimasukkan ekstraknya. Dan ini adalah masker clay yang sudah mengandung ekstrak. Dan ini tampilan masker clay-nya, basisnya, dan yang juga mengandung ekstrak ya sahabat pemirsa. Di sini bisa kita lihat masker clay basisnya dia lebih cerah, sedangkan yang mengandung ekstrak lebih gelap. Untuk mengevaluasi mutu fisik sediaan bisa dilakukan beberapa pemeriksaan berikut ini. Pemeriksaan homogenitas, pengamatan stabilitas, pengukuran pH sediaan, pengukuran lama pengeringan masker, dan juga uji iritasi. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari suatu sediaan masker wajah, ini bisa diketahui dengan menggunakan suatu perangkat yang disebut dengan skin analyzer. Sistemnya terintegrasi untuk mendukung diagnosis dokter yang tidak hanya meliputi lapisan kulit teratas, tetapi juga memperlihatkan sisi lebih dalam lapisan kulit. Beberapa parameter yang bisa diukur dengan menggunakan skin analyzer ini sehingga bisa diketahui kondisi kulit, diantaranya kadar air, kehalusan, pori, noda, dan keriput. Berikut contoh hasil pengukuran dengan skin analyzer dengan parameter-parameter yang telah kita sebutkan tadi. Jadi hasilnya bisa menunjukkan apakah keadaan yang diukur dalam keadaan dehidrasi, normal, atau terhidrasi. Demikian sahabat pemirsa video pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara membuat suatu masker clay yang baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.